Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya kemarin di kolom komentar yang kemarin, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi teman-teman ya. Ini yang bertanya sangat banyak sekali teman-teman ya, mohon maaf seperti biasa ya, mohon maaf sekali apabila bagi teman-teman yang pertanyaannya itu belum sempat respon juga teman-teman ya. Karena di sini pertanyaannya sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ya. Nah ini dari siapa? User siapa ini? Betul sekali Pak, saya rindu dengan keadaan saya yang dulu. Apa sih tanda-tanda mau sembuh? Ini sebetulnya video tentang tanda-tanda sudah sembuh itu sudah saya share ya, bahkan sering ya, saya share video tentang tanda-tanda mau sembuh itu teman-teman ya, tetapi mungkin sulit dicari, saya bahas lagi gitu teman-teman ya. Tanda-tanda ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis mau menjelang sembuh total itu sebetulnya ya, apa ya, nggak usah dibahas teman-teman ya, karena kita itu sudah mulai bisa menikmati apa yang kita hadapi teman-teman ya. Kayak macam kita ngobrol sudah nikmat kan gitu teman-teman ya, kemudian bisa bercanda-canda juga dengan keluarga, kemudian pokoknya apa yang kita hadapi itu sudah mulai bisa dinikmati teman-teman ya, karena saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kenikmatan itu hilang 100% teman-teman ya. Jadi jangankan untuk hal-hal yang biasa ya, hal-hal yang sangat besar saja itu nggak ada senang-senangnya teman-teman ya. Contoh kecil, dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis kan kerjanya rehat dulu teman-teman ya. Sudah pasti ya, kepala rumah tangga kalau seandainya nggak kerja itu pasti banyak utang teman-teman ya. Sebetulnya aib ini ya, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan gitu teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, saya mengalami apa ya, tidak kerja teman-teman ya, kemudian kebutuhan untuk keluarga itu pasti setiap harinya itu harus ada teman-teman. Nah, makanya di situ sering pinjam sini, sering pinjam sana teman-teman. Intinya jadi banyak utang lah. Nah itu teman-teman ya, belum lagi tentang apa ya, untuk pengobatan,
kemudian untuk, kebutuhan sehari-hari teman-teman, jadi intinya banyak utang lah. Nah ketika ada yang datang ngasih uang untuk nutupin utang itu karena memang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, nggak ada rasa senang-senangnya teman-teman, jadi dikasih hal-hal dunia itu tidak ada gitu teman-teman ya, tidak ada rasa senang-senangnya. Kenapa bisa seperti itu? Yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hal yang paling dirindukan itu adalah sembuh teman-teman ya. Jadi ketika kita dikasih ini, dikasih itu nggak ada rasa senang-senangnya teman-teman ya, 100% kesenangan itu hilang teman-teman ya, gitu. Karena di pikiran dan di perasaan itu yang paling dirindukan itu, saya pengen cepat-cepat sembuh. Nah itu teman-teman, jadi kesenangan-kesenangan itu tersingkirkan dengan keinginan, supaya gimana caranya nih pengen sembuh. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian ingin mengetahui tanda-tanda, mau mendekati kesembuhan itu seperti apa, ya kalian itu sudah mulai bisa menikmati apa yang kalian hadapi teman-teman ya. Beraktivitasnya mulai kalian senangi gitu teman-teman ya, jalan-jalannya mulai fokus lagi, lihat pemandangan. Nah itu teman-teman ya, kemudian ketika ngobrol lagi dengan orang lain kita nyaman. Nah itu teman-teman ya, karena ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian melakukan hal apapun teman-teman ya, itu nggak ada rasa senang-senangnya sama sekali teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Bahkan ketika nonton video komedi saja, yang dulunya saya sering terbahak-bahak ketika nonton video komedi teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, itu komedi yang begitu lucu itu nggak ada lucu-lucunya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika mata melihat apa yang kita lihat teman-teman ya, telinga mendengar apa yang, ada suara gitu teman-teman ya, pikiran kita itu selalu melayang-layang tentang penyakit teman-teman ya. Gua sedang sakit lah, gua sedang menderita lah gitu teman-teman ya. Jangan-jangan ini mendekati kematian. Nah itu teman-teman, sehingga kita itu nggak fokus tentang apa yang kita lihat itu teman-teman ya. Makanya ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, di televisi itu banyak sekali tayangan-tayangan komedi teman-teman ya. Itu nggak bisa membuat saya tertawa teman-teman ya, karena di pikirannya memang selalu seperti itu gitu. Mata sih melihat ya ke arah yang kita lihat. Kemudian telinga mendengar apa yang didengar gitu teman-teman ya. Tapi pikiran kita itu mengecoh gitu teman-teman ya. Kita selalu berpikir tentang hal negatif. Nah itu teman-teman, sehingga itu bisa merubah kesenangan kita teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian ingin tahu apa sih tanda-tanda, kita itu bakalan membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, minimal di awal-awal itu mulai bisa menikmati ya, mulai ada, menikmati tentang apa yang kita hadapi teman-teman, kemudian kita juga bisa tertawa. Nah itu teman-teman ya, bisa tersenyum gitu. Nah itu di awal-awal, perbaikan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tanda-tanda mau menuju sembuh. Nah itu seperti itu teman-teman, karena ketika parah-parahnya, jangankan untuk tertawa lepas teman-teman ya, senyum aja itu hilang dari kehidupan kita. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya ini, akhir-akhir ini saya sering kencing. Apa itu efek dari asam lambung? Bukan teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk saya dulu teman-teman ya, sering kencing lah. Dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ya mungkin kita kencingnya itu, satu hari itu satu kali, paling sering itu paling 2 kali 3 kali ya. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kencing itu bisa nyampe 10 kali. Itu saya dulu teman-teman ya, bisa nyampe 10 kali setiap harinya. Bahkan bisa lebih ya. Nah itu teman-teman ya, kenapa bisa seperti itu? Yang pertama pengalaman saya nih teman-teman ya, karena mungkin kebanyakan air minum. Karena saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita itu wajib minumnya itu penuh teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari. Nah itu teman-teman, dan itu bisa membuat kita itu sering kencing. Ketika kita sering minum, kita menjadi sering kencing teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya, kita sering kencing gara-gara sering minum gitu teman-teman ya,
Itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sepengalaman saya teman-teman ya ketika kita sering kencing karena gara-gara sering minum, itu bisa membantu mendetok racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan aktivitas psikosomatis. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang merasa sering kencing nih, buang air kecil ya. Nah coba ingat-ingat apakah minumnya kalian sudah konsisten 8 gelas dalam sehari? Kalau seandainya iya, kalian sudah konsisten minumnya 8 gelas dalam sehari, kemudian ada apa ya sering kencing seperti itu teman-teman ya. Kalian nggak usah was-was, kalian nggak usah gelisah, kalian nggak usah takut teman-teman ya. Itu mungkin karena efek kalian terlalu banyak minum teman-teman dan itu cukup bagus juga. Nah itu teman-teman makanya jangan terlalu dikhawatirkan. Nah tetapi kalau misalnya kalian Pak, saya itu sekarang itu minumnya belum konsisten nih, masih cuma 1 gelas 1 hari gitu teman-teman ya, tetapi ini sering kencing. Nah berarti ada penyebab yang kedua teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Penyebab yang keduanya itu bisa karena efek cemas atau stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman ya kita selalu berpikir tentang hal negatif, teman-teman ya itu bisa menimbulkan ketakutan. Dan ketika ketakutannya itu setiap hari, teman-teman itu ada respon tubuh yang terjadi, teman-teman ya kayak macam sering kencing. Apakah stres terhadap hal negatif atau cemas itu bisa menimbulkan kita sering kencing? Tengok orang yang normal, teman-teman. Orang normal itu kalau seandainya dia ketakutan pasti suka kencing ya. Nah itu teman-teman dan sialnya kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ketakutannya itu setiap hari teman-teman ya. Nah makanya wajar untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sering kencing teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Tetapi apakah itu bahaya ketika kita misalkan dari efek stres, kemudian dari cemas, kemudian menjadi sering kencing, itu yang mengganggu juga teman-teman ya badan kita terasa lemas gitu teman-teman ya. Kemudian kita juga sering mengalami pucat karena darah bisa turun juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya imbangi kalian itu harus sering minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian hindari stresnya teman-teman biar kalian itu cepat normal kembali. Nah itu teman-teman itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Karena jujur ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sensasi yang lain-lain itu kayak macam yang aneh-aneh itu sebetulnya banyak hadir teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui ketika sensasi yang aneh-aneh itu banyak hadir, itu kalian nggak usah takut teman-teman ya karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Tetapi untuk semuanya juga sensasinya itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Nah jujur ketika kita belum paham kadang kita selalu merasa ketakutan ya kayak macam contoh lah di sering kencing dulu juga saya sempat bingung juga gitu teman-teman ya. Kenapa nih sekarang nih sering kencing gitu kan ya sebentar-sebentar kita ke WC. Sebentar-sebentar kita kencing. Nah itu teman-teman dan itu bisa membuat kita bingung teman-teman ya. Ditambah lagi kalau seandainya air kencingnya itu nggak normal teman-teman ya kayak macam kuning pekat gitu teman-teman kemudian kencingnya itu kayak macam berbusa gitu teman-teman ya. Subhanallah ya, itu bisa membuat kita takut teman-teman. Tetapi ketika konsisten saja dengan metodenya, teman-teman nggak belajar masa bodoh gitu teman-teman. Yang penting ini minumnya harus banyak gitu biar kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi setiap harinya teman-teman. Jadi konsisten dengan minumnya 8 gelas dalam sehari. Nanti juga lambat laun itu kencing-kencing yang tidak normal itu bakalan kembali lagi kayak macam warna misalkan gitu teman-teman ya. Warnanya kuning gitu ya, kuning pekat gitu teman-teman ya. Ketika sering minum itu nanti berubah dengan sendirinya akhirnya kita itu kencingnya itu normal kembali ya. Jadi warnanya itu nggak terlalu kuning pekat gitu teman-teman ya. Kemudian, dulu itu saya sempat, kencingnya itu sakit teman-teman ya. Dan ketika, sering minum itu ya kencing sakit itu nggak ada teman-teman ya. Nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan aslam, kalau seandainya kalian masih bermasalah dengan kencingnya teman-teman ya, alangkah baiknya kalian, konsisten saja dengan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Tetapi ketika kalian konsisten terhadap minumnya 8 gelas dalam sehari kemudian menjadi sering kencing juga, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Itu, dampak dari karena memang sering minum gitu, bukan karena asam lambung. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ketika sering kencing, itu biasanya, efek karena kita sering minum gitu teman-teman ya, kemudian yang keduanya bisa karena efek stres atau cemas berlebih. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, apa ini,
Setiap hari selalu bingung apa yang harus dilakukan, di pikiran tentang M terus. Nah itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk saya dulu saat terkena gangguan asam gitu teman-teman ya. Kadang ketika bangun tidur itu, ketika sudah makan, kita duduk di depan rumah itu suka bingung ya, apa nih yang harus kita lakukan gitu teman-teman ya. Tetapi ketika tersirat sebuah rencana di dalam pikiran kita itu, mau jalan-jalan kan seperti itu teman-teman ya. Tetapi kadang tidak kunjung, dilakukan teman-teman ya, karena ketakutannya masih besar teman-teman ya. Ketika tersirat, ini harus jalan-jalannya, ketika kita berdiri, di pikiran langsung hadir ya, nanti gua mati nggak ya di sana, nanti gua pingsan nggak ya di sana. Nah itu teman-teman, sehingga ketika mau jalan-jalan itu tidak dilakukan lagi, tidak dilakukan lagi, dan akhirnya ketika kita berpikir ini harus apa yang saya lakukan gitu kan teman-teman ya, di situ bingung sekali gitu teman-teman ya. Untuk saya pribadi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis dulu seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi waktu itu saya belajar masa bodoh teman-teman ya. Saya masa bodoh gitu teman-teman, bingung terhadap apa yang harus dilakukan juga, belajar masa bodoh. Yang penting gimana caranya nih supaya gue bangkit hari ini, berdiri hari ini, jalan-jalan gitu teman-teman. Walaupun di awal-awal itu jalan-jalan itu saya nggak tentu arah teman-teman. Ini mau kemana ini kan ya. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saya pribadi waktu itu mencoba apapun yang terjadi harus banyak bergerak, harus banyak olahraga gitu teman-teman. Makanya saya di awal-awal itu cuman depan rumah gitu teman-teman, kemudian ada perbaikan sedikit keliling RT gitu teman-teman ya, ada perbaikan sedikit lagi bisa keliling RW. Nah itu teman-teman, walaupun dulu itu ya kadang bingung mau kemana nih jalan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sekarang sedang mengalami kebingungan teman-teman ya, apa yang harus kalian lakukan ketika bangun tidur gitu teman-teman ya, ketika sudah makan kemudian bingung terhadap apa yang harus kalian lakukan, alangkah baiknya kalian minimal berdiri saja dulu teman-teman ya. Karena ketika kalian cuma duduk manis, rebahan gitu teman-teman ya, di situ tidak ada perbaikan teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian minimal berdiri aja dulu ya, berdiri kemudian jalan-jalan depan rumah, nanti itu tersirat, rencana atau pemikiran untuk melakukan tindakan yang lainnya teman-teman, yang kayak macam mau jalan-jalan ke sana kan gitu teman-teman, akhirnya dilakukan juga. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebetulnya kebingungan itu bukan di pagi hari saja teman-teman ya, kadang siang hari kita mengalami kebingungan. Kemudian ketika di malam hari juga kita mengalami kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah itu teman-teman, karena ketika kita mau melakukan hal apapun itu ya terbatas dengan kemampuan teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Tapi kadang ada juga ketika kita kemampuannya ada nih, misalkan tenaga ada gitu ya, kemudian mood juga hadir gitu teman-teman, kadang suka bingung juga, apa nih yang harus dilakukan? Padahal energi ini ada gitu kan teman-teman ya. Nah itulah kebingungan tentang, seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi perlu kalian ketahui, ketika kalian mengalami hal seperti itu, apalagi ketika tenaganya hadir gitu teman-teman ya, minimal ketika kalian bingung, berdiri saja dulu gitu teman-teman ya. Kalian berdiri saja dulu, jangan banyak duduk, jangan banyak berbaring. Kemudian jalan aja dulu, walaupun misalkan kalian itu nggak tahu arahnya harus kemana. Itu teman-teman, itu karena saya juga dulu mengalami hal seperti itu. Dan ketika kita jalan gitu teman-teman, ya nanti juga ide-ide atau rencana-rencana, kemudian apa yang harus kita lakukan itu ya kadang suka tersirat hari itu juga, waktu itu juga gitu teman-teman, ketika kita melakukannya, jalan-jalan gitu teman-teman ya, berdiri jalan-jalan gitu teman-teman, baru di situ hadir tersirat apa yang harus kita lakukan. Nah itu teman-teman ya, nah makanya jangan bingung gitu teman-teman ya, yang kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian ketika mengalami kebingungan apa yang harus kalian lakukan, minimal kalian berdiri saja dulu gitu teman-teman. Nanti juga apa yang akan kalian lakukan itu baru tersirat di dalam pikiran kalian. Dan kemudian ketika tersirat, lakukan saja teman-teman, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jawabannya, karena sekarang itu saya mau kembali lagi ke sana teman-teman ya, karena kemarin-kemarin udah lama ya, saya nggak ke sawah teman-teman, saya udah lama nggak lihat kebun saya teman-teman. Makanya hari ini, pagi ini teman-teman, saya akan kembali ke sana, pengen lihat kebun saya itu sekarang bagaimana. Karena kemarin-kemarin itu jarang ditengok teman-teman ya, karena kakinya belum sembuh teman-teman ya. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah mulai sembuh, dari dari kebodohan saya waktu, ngambil bambu teman-teman ya.
di situ dapat insiden, tetapi nggak apa-apa, sekarang sudah mulai membaik. Jadi sekarang mau ke sana lagi, makanya videonya nggak lama gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.